السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariahnya dengan diutusnya nabinya yang terakhir, juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posisi yang sangat mulia, yang tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan salah seorang pun di antara hambanya di tempat di mana dia menaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mentaati atau mengikuti cara yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun bentuk ketaatan tersebut, Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berittiba' kepadanya sebagai kadar cinta seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, apabila memang kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku. Niscaya hanya dengan itu Allah akan mencintai kalian, seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka besarnya cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala kadarnya dapat terlihat seberapa besar dia berittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa posisi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ana awwalu man yadkhulul jannah, aku adalah manusia pertama yang akan masuk surga kelak. Tsumma qila li, dikatakan kepadaku, yakni malaikat penjaga pintu surga berkata, "Man, siapa?" Tsumma qultu Muhammad, aku pun berkata, "Aku Muhammad." Maka malaikat penjaga surga pun berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka qat." Aku diperintahkan agar tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelummu ya Muhammad. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kecintaan kepadanya dijadikan patokan keimanan seorang hamba sebagaimana disampaikan olehnya sallallahu alaihi wasallam.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Wa waladi, daripada anaknya. Wa walidi, daripada orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan daripada seluruh manusia. Aku lebih dia cintai dari segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Sesungguhnya sang nabi tersebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh jauh lebih utama bagi orang-orang mukminin daripada diri mereka masing-masing. Dan istri-istri mereka adalah ibu-ibu dari para kaum mukminin. Sebuah posisi yang sangat mulia yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang termasuk dalam bentuk ijma' di dalam syariat kita adalah di mana ketika seseorang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang mutlak. La yustatabu minhu, tidak dituntut taubat lagi darinya. Menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad waqa fil kufril mutlak, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang mutlak, yang tak usah dituntut taubat lagi darinya. Di dalam syariat Islam, ketika seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah yang ada menangkapnya, tuntut darinya taubat. Apabila dia bertaubat, maafkan. Dia tidak bertaubat, duribat unuku, dipenggal. Oke? Namun apabila seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangkap. Dia mau taubat ataupun tidak taubat, penggal. Sekali lagi, ini sayangnya yang tidak diketahui bahkan oleh kaum muslimin yang sejak lahirnya mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum ini tidak kita kenal. Seseorang menghina Allah, tangkap. Tuntut taubat. Dia bertaubat, ampuni. Tentunya kewajiban ini hanya bagi orang-orang yang Allah berikan kuasa kepada mereka di muka bumi. Atas para penguasa, bukan pada individu kaum muslimin. Sebagaimana had-had yang ada di dalam Islam. Seperti cambuk, rajam, potong tangan. Semua hal tersebut adalah kewajiban pemerintah, bukan individu kaum muslimin. Sehingga tidak terjadi fitnah dan ketidakteraturan. Ketika pemerintahan tidak menerapkannya, maka doakan seluruh kebaikan bagi pemerintahan yang ada. Semoga Allah memberikan mereka hidayah dan taufik untuk berbuat lebih baik. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Apabila seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, tangkap, tuntut taubat. Tidak mau bertaubat, penggal. Dia bertaubat, ampuni. Namun ketika dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangkap, taubat ataupun tidak, penggal. Ijma' ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan banyak disebutkan di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Ini ijma'. Juga madhab Malik rahimahullah, Ahmad, Syafi'i, Al-Laits, Al-Auza'i, dan seluruh ulama ahlu sunnah menegaskan kebenaran hal ini. Mungkin seseorang akan bertanya, mengapa seolah-olah kita lebih menghormati Rasul daripada Allah sendiri? Maka ulama menjawab, illahnya dari hukum tersebut sangat zahir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. La yalhaquhu naqs walau sabbahu jami'ul alamin. Sungguh sifat negatif tak akan mengenainya, kalaupun seluruh alam semesta menghinanya. Allah zat yang maha mulia. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Hadis qudsi, tawil, panjang. Wa fihi, dan di dalamnya Allah berkata, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, apabila seluruh kalian, seluruh jin dan manusia di setiap zaman berada dalam kondisi kurang ajarnya hati seseorang di antara kalian, semuanya katakan seperti Firaun, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman, seluruh jin dan manusia,
Itu semua tidak mengurangi kekayaanku, kemuliaanku sedikit pun. Allah zat yang maha mulia. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam fabashar, dia human being, manusia yang akan tercoreng nama baiknya ketika ada yang mencorengnya. Sementara nama baiknya berkaitan dengan kebenaran yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh wajib bagi kaum muslimin yang mengaku mengikutinya untuk menjaga dengan baik harga dirinya, nama baiknya, fitnah-fitnah atas namanya. Dan demikianlah amal salafus saleh dari zaman ke zaman. Dan dengan itu Allah berikan kepada mereka kemuliaan, kemakmuran, kejayaan. Dikarenakan betapa mereka menjaga kemurnian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam Nasa'i. Dengan sanadnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah bercerita, "Dzata yaumin, suatu hari ketika dalam pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, taghayyadh ala rajul." Abu Bakar begitu murka dari seseorang, begitu marah dia kepada seseorang. Abu Barzah pun menawarkan diri, "Ya khalifata Rasulillah, hala aqtuluh." Wahai penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku membunuhnya, yakni membunuh orang yang membuatmu murka ini. Falamma sami'a kalimat al-qatl ghayyara al-haditha ajma'. Ketika dia mendengar kalimat bunuh, dia rubah langsung materi pembicaraan. Okay? Falamma kana bil-lail, dan ketika malam hari datang, nadani, Abu Bakar pun memanggilku. Dan dia berkata kepadaku, "Ya Aba Barzah, akunta sataqtulur rajula haqqa, apakah benar kau akan membunuh orang itu tadi?" Wa nasitul haditha ajma'. Abu Barzah berkata, aku benar-benar lupa yang dibicarakan ini apa, sampai dia mengingatkanku. Kemudian aku pun berkata, "Ayya khalifatar Rasulillah, sungguh wahai khalifah Rasul, lau amartani, apabila kau perintahkan aku, la aqtulanna, sungguh aku akan bunuh dia." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Ya Aba Barzah, hadhihi lam takun li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Barzah, hal tersebut tidaklah boleh, tidaklah berhak dengan hukum itu seorang pun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni satu-satunya manusia yang dimana orang yang menyakitinya, membuatnya murka, menjadi halal darahnya hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul mau memaafkannya, maka itu haknya. Namun ketika Rasul tiada, maka tidak ada satu orang muslim pun yang memiliki hak untuk merampas hak Rasul dalam memaafkan orang-orang yang menghinanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kisah yang panjang dan indah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah," ketika Rasul dari Madinah menaklukkan Makkah, "ammanan nasa jami'an ma 'ada sittah." Rasul memberikan janji keamanan kepada seluruh penduduk Makkah. Kalian aman, tidak dirampas hartanya, tidak dibunuh. Kalian aman. Kecuali 6 orang. Kecuali 6 orang. Rasul berkata kepada 6 orang ini, tentang 6 orang ini, "Uqtuluhum walau wajadtumuhum muta'allikina bi astaril Ka'bah." Bunuh mereka. Kalaupun kalian temui mereka sedang bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh mereka. Kanu arba'ah rijal wa imra'atain. 6 orang ini adalah 4 lelaki dan 2 wanita. Kita bahas yang 4 lelaki. 4 lelaki ini adalah Abdullah ibn Khatal, Abdullah ibn Abi Sarah, Ikrimah ibn Abi Jahal, sama Miqyas ibn Sababah. Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu. Amma an-nas fa'adraku ibn Khatal fi suq. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas meneruskan ceritanya. Adapun manusia menemukan Abdullah ibn Khatal di pasar. Faqataluh, maka mereka pun berebutan untuk membunuhnya di tempat.
di pasar, di hadapan orang-orang. Amma Mikyas ibnu Sababah, adapun Mikyas ibnu Sababah lari, bergelantungan di Ka'bah berharap rahmat dari orang-orang yang mengejarnya. Dikarenakan mereka kaum musyrikin pun menghormati Baitullah, haramnya menumpahkan darah di situ. Benar, haram menumpahkan darah di Baitullah, haram. Itu diyakini kalaupun oleh kaum musyrikin. Namun beberapa darah memang pantas ditumpahkan. Seperti ketika seseorang menemukan ular di Ka'bah, bunuh, tidak ada dam. Ular. Begitu juga penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun berada di dalam Ka'bah, tumpahkan darahnya. Mikyas ibnu Sababah lari bergelantungan di sekitar Ka'bah berharap rahmat. Namun Sa'id bin Harith dan Ammar bin Yasir mereka berburu, namun Sa'id bin Harith lebih muda dan dia maju lebih cepat dan dia yang berhasil membunuhnya. Dia yang berhasil mendapatkan keutamaan itu. Di tembok Ka'bah dibunuh. 2. Adapun Abdullah ibnu Abi Sarah fakhtaba'a inda akhihi fi radha'ah Utsman ibnu Affan. Dia bersembunyi di saudara sesusuannya yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Adapun Ikrimah ibnu Abi Jahal fafarra ila al-bahri farakiba safinah hariban. Dia kabur ke laut, dia naik perahu dan kabur. Idhabat rih asif, tiba-tiba di laut datanglah badai yang besar luar biasa, perahu yang ditumpangi oleh Ikrimah ibnu Abi Jahal. Kemudian nahkoda perahu tersebut pun berkata, ya ahla safinah i'lamu, wahai para penumpang perahu ketahuilah, anna alihatakum lan tanfa'akum huna, bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat di sini. Akhlisu, maka ikhlaskanlah doa permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tauhid rububiyah yang ada kalaupun pada kaum musyrikin, mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan fitrah mereka yang masih ada terlihat ketika mereka terbentur, kepepet, berada dalam kondisi terdesak, mereka lari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali hanya Allah. Ikrimah ibnu Abi Jahal pun berpikir, kalaulah tidak ada yang dapat menyelamatkanku di lautan kecuali Allah, maka begitu pun di daratan. Kemudian dia bernazar, lillahi alayya law anjani Allah, apabila Allah selamatkan aku, la atiyanna Muhammad, sungguh aku akan datangi Muhammad wala ajidannahu afuwan karima, dan sungguh aku akan menemukannya dalam kondisi sebagai orang yang memaafkan dan mulia. Qadarullah, Allah selamatkan Ikrimah ibnu Abi Jahal dan dia hampiri Nabi Muhammad SAW, menyerahkan diri kepadanya, bertaubat dan berislam. Faqabila Nabi SAW taubatah, Nabi pun memaafkannya, Nabi menerima keislamannya. Fahasuna islamu, maka kemudian rekornya di dalam Islam pun jadi baik. Jadilah Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu. Syuf, kalau Nabi mau maafkan, hakku, itu haknya. Namun Abdullah ibnu Abi Sarah yang bersembunyi di saudara sesusuannya yaitu Utsman ibnu Affan. Abdullah ibnu Abi Sarah kana katibal wahyi, tadinya penulis wahyu, muslim, penulis wahyu. Terkena fitnah bersama beberapa penulis wahyu yang lain sehingga akhirnya murtad. Lihat, subhanalladzi biyadihil qulub yuqallibuha kaifa sya'. Seorang yang menjadi penulis wahyu, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan telah menjadi di posisi penulis wahyu. Ketika Allah kehendaki mereka untuk kembali kufur, kembali mereka kepada kekufuran. Dia bersama para penulis wahyu yang lain. Bahkan mereka berani berkata, inna Muhammadan la yadri illa ma katabtulah. Muhammad ini tak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan baginya. Kekurangan ajaran yang luar biasa sehingga Rasul menginginkan darahnya. Ketika Rasul SAW da'an nasa ilal bay'ah al-amah, Rasul menyeru manusia untuk bay'at. Datanglah manusia satu persatu membaiat Rasul SAW. Utsman pun membawa saudara sesusuannya Abdullah ibn Abi Sarah. Ketika Utsman ibn Affan Dzu Nurain berada di hadapan Rasul SAW, dia bawakan Abdullah ibn Abi Sarah. Ya Rasulullah, bayya Abdullah. Utsman pun membujuk Rasul, ya Rasulullah, baiatlah Abdullah. Rasul pun SAW membuang muka, menahan tangannya. Utsman kembali membujuk, ya Rasulullah, bayya Abdullah, baiatlah Abdullah. Rasul SAW masih membuang muka,
Kemudian Uthman kembali berkata, ya Rasulullah, baya Abdullah, bayatlah Abdullah. Fabaya'ahu ba'da thalath. Rasul pun membaiat Abdullah bin Abi Sarah, yakni memaafkannya setelah 3 kali dibujuk Uthman. Lihat pernyataan Rasul setelah itu. Setelah Rasul membaiat Abdullah bin Abi Sarah, dia berbalik kepada para sahabatnya yang berada di belakang. Dan dia berkata, hal fikum rajulun rasyid, adakah orang pintar yang cukup cerdas di antara kalian? Idra'ani kafaftu yadi an bai'ati. Ketika dia melihatku menahan tanganku dari membaiatnya, falyakum wa yadrib unuk hadzal rajul. Maka agar dia berdiri dan segera memenggal lehernya. Kenapa kalian diam? Lihat. Para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, ma adrana ma fi nafsik. Bagaimana kami tahu apa yang berada di dalam hatimu ya Rasulullah? Laula auma'ta ilaina basarak. Kenapa kau tak kasih kita kode mata sehingga kita pun bangkit berdiri dan memenggal lehernya? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu la yanbaghi linabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Sesungguhnya tak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan mata. Demikianlah umat terdahulu menjaga kemuliaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, kaum muslimin terbesar di muka bumi, manusia satu silih berganti setelah yang lain mengaku nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masih hidup. Sebagian mereka ada yang mengaku beriman kepada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih hidup. Pantaskah kita mengeluhkan kejatuhan, kehinaan yang Allah timpakan pada kita? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Dikisahkan suatu hari pada zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Terlihat betapa para kaum tabi'in masih menerapkan, berpegang teguh kepada hukum itu. Dilaporkan beberapa bocah-bocah kecil, beberapa orang dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan pada sang khalifah bahwasanya bocah-bocah ini telah membunuh seorang kakek Yahudi. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kenapa kalian membunuhnya? Maka mereka pun menjawab dengan kepolosannya, ya Amirul Mukminin, kami sedang bermain kama yal'abu sibyan, sebagaimana anak-anak bermain. Lalu kakek-kakek itu pun lewat di dekat kami dan memarah-marahi kami, merasa terganggu dan lain-lain. Terlihat seperti biasa kakek itu pun lewat sana dan memarah-marahi mereka, kami diamkan biasa. Namun pada kali itu dia lewat memarah-marahi kami, kemudian dia menghina-hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pun tak tahan mendengarnya. Kami ambil batu kayu yang ada, kami pukul, dia mati ya Amirul Mukminin. Ya. Umar bin Abdul Aziz berkata, alhamdulillah aku masih hidup di zaman yang dimana anak-anak kecil masih berani membunuh demi membela kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bapaknya seperti apa? Bapaknya, pendidikannya seperti apa? Pantaslah Allah berikan kemuliaan, kemakmuran yang luar biasa pada mereka. Sehingga terjadi pada zamannya ciri kiamat. Seseorang hendak bersodakoh, bingung, sodakoh kemana? Zakat bingung, zakat kemana? Dikarenakan kemakmuran telah merata di negeri kaum muslimin. Musim dingin ketika daun-daun dan biji-biji mengering dan rontok, Umar bin Abdul Aziz perintahkan untuk ditebar gandum dalam jumlah yang sangat banyak di puncak-puncak bukit. Tebarkan. Dihambur-hamburkan di puncak-puncak bukit. Dikatakan kepadanya, kenapa kau melakukan itu ya Amirul Mukminin? Dia menjawab, agar jangan sampai ada seseorang berkata bahwa burung-burung di negeri kaum muslimin mati kelaparan di musim dingin. Burung! Dia pikirkan.
pada zaman Khalifah Rashid Harun Ar-Rashid rahimahullah. Salah satu hobinya adalah memenggal para pemalsu hadis, penghinaan terhadap Rasul. Adalah salah satunya dengan memfitnah Rasul berkata demikian. Rasul berkata demikian. Satu hari ketika seorang pemalsu hadis hendak dia penggal, dia pun berkata, "Lima adam tani, kenapa kau bunuh aku?" Harun Ar-Rashid pun berkata, "Liurihal ibadah minnak," agar aku menyelamatkan hamba-hamba Allah darimu, dari kesesatanmu. Dia pun berkata, "Aina anta min alfai hadithin wadatuha ala Rasulillah?" Apa yang bisa kau perbuat dari 2000 hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul dan telah aku sebarkan? Walam yakul minha harfan qattu, padahal Rasul tidak pernah mengatakan satu huruf pun dari hadis itu. Kemudian Harun Ar-Rashid menjawab, "Aina anta minal Fizari wa Abdullah ibn al-Mubarak?" Apa yang bisa kau lakukan menghadapi Al-Fizari al-Imam, Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam, yunkhilaniha, yang akan meneliti tiap hadis yang ada, wa yukhrijaniha harfan-harfan, dan akan mentakhrij tiap huruf yang ada pada hadis-hadis yang beredar. Dibunuh. Betapa pemerintah berbangga kepada ulama yang ada, bergantung kepada ulama yang ada. Betapa mereka menjaga ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang bukan darinya, termasuk dari hadis-hadis palsu. Pantaslah pada masanya Allah berikan kuasa seluas langit berjalan, sehingga dia berani berkata kepada langit, yukhatib as-sama, dia berkata kepada langit, "Ayatuhas sama, aina syi'ti amtiri, fasawfa yuhmalu ilayya kharajuki insyaallah." Wahai langit, dimanapun kau mau turunkan hujan, turunkan. Dimanapun kau mau turunkan hujan, turunkan. Nanti hasil bumi yang tumbuh di sana dari hujan, hasil bumi yang tumbuh di sana dimanapun kau turunkan hujan, tetap akan disetor kepadaku di sini, insya Allah, di pusat. Tidaklah berkata demikian kecuali seseorang yang luas kuasanya seluas langit berjalan. Mengapa Allah berikan kemuliaan sedemikian rupa kepada mereka? Lihat bagaimana mereka menjaga kemuliaan Rasul dan agamanya. Famal amal, maka apa yang harus dilakukan? Haruskah kita terus mengeluh dan mengeluh tanpa dapat melakukan apapun? Maka ikhwani rahimakumullah, i'lamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menghitung apa-apa yang kita lakukan. Allah hanya akan menuntut tanggung jawab dari apa-apa yang memang tanggung jawab kita. Perkara nasional, perkara internasional tentang dunia kaum muslimin adalah perkara yang besar. Perkara yang tak sanggup kita mengaturnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun yang Allah wajibkan atas kita adalah apa yang kita memang masih mampu untuk mengaturnya. Allah wajibkan atas kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan istri dan anak kalian dari api neraka. Terapkan hukum. Terapkan syariah sebisa mungkin pada diri kita, istri dan anak kita. Timbulkan cinta kepada Rasul SAW dan cinta kepada agamanya. Hidupkan lingkungan Islami sebisa mungkin di lingkungan kita. Hanya itu yang kita dimintai pertanggungjawaban atasnya. Adapun perkara-perkara yang besar di luar kekuasaan kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pemimpin yang ada, jangan pernah kita mengutuk-ngutuknya dan melaknat-laknatnya, siapapun pemimpin yang ada. Sebesar apapun keluhan kita kepada mereka, jangan pernah kita mengutuk mereka. Dikarenakan apa? Rasul SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik al-Ashja'i rahimahullah, oleh Imam Muslim diriwayatkan, "Syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum, tal'anunahum, wa yal'anunakum." Seburuk-buruknya pemerintah yang ada pada kalian adalah pemerintah yang kalian laknat-laknat dan kalian benci. Maka jangan kita laknat, dikarenakan mereka hanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita laknatkan. Maka doakan seluruh perubahan bagi mereka. Doakan seluruh kebaikan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Karena apa? Karena keberadaan pemimpin adalah bentuk takdir Allah. Apakah seorang yang beriman akan menghina, melaknat apa yang Allah takdirkan atasnya? Allah Maha tahu kualitas sebuah kaum, sehingga Allah berikan pemimpin yang pantas bagi kaum tersebut.
Bukankah hanya seekor tikus yang memimpin gerombolan tikus? Tak mungkin singa memimpin tikus. Begitu juga hanyalah seekor singa yang memimpin gerombolan singa. Tak mungkin seekor tikus memimpin gerombolan singa. Tak mungkin. Itu sunnatullah. Begitupun Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan seperti itulah kami berikan kuasa kepada orang-orang zalim atas orang-orang zalim yang lain, berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Maka pemerintah yang ada adalah cerminan dari mentalmu, dari kualitas dirimu. Kau lihat buruk pemerintahmu, berarti memang buruk dirimu, buruk rakyatnya. Bukankah Allah Maha Adil kita ketahui dan kita imani? Bukankah Allah Maha Bijaksana dalam menentukan hukum-hukumnya kita imani? Maka doakan seluruh kebaikan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Itulah bentuk keimanan dari kita kaum yang beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad-din. اللهم مزق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وألقِ في قلوبهم الرعبة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا الصلاة